Halo, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dan pujian surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Pimpinan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, teman-teman boleh tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya supaya saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan dan teman-teman dapat mendapatkan renungan pagi setiap pagi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, musuh kreativitas. Saya ambil ayat intinya dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Adakah orang yang tidak kreatif? Kenyataannya, setiap manusia lahir dengan kreativitas. Tidak butuh waktu lama bagi seorang anak memakai benda di sekitarnya sebagai mainan. Tidak perlu kursus untuk mereka bisa merangkai Lego atau membentuk objek dengan Play-Doh. Orang tua sendiri mungkin sering terkaget-kaget mendengarkan anak mereka mengucapkan kata atau suatu pemikiran tertentu. Siapa yang mengajarinya? Tidak ada. Itulah contoh bahwa kreativitas memang sudah ada pada setiap orang sejak lahir. Tapi mengapa makin beranjak dewasa tidak semua orang kreatif? Jawabannya adalah rasa takut. Ya, rasa takut yang membuat orang tidak kreatif. Takut dicemooh, takut ditolak, takut dikritik, takut tidak berhasil, takut dianggap ini dan itu. Bahkan ada juga yang karena takut repot. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi rasa takut itu? Banyak orang mengatasinya dengan bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik alasannya, maaf, itu bukan kewenangan saya. Saya tidak mau dianggap lancang, atau kita bersembunyi di balik kesibukan. Saya belum punya waktu untuk memikirkannya. Dan alasan lain yang sepertinya logis. Untuk sementara itu mungkin bisa mengatasi rasa takut kita. Tapi untuk jangka yang panjang kita tidak bisa terus-terus. Pada akhirnya harus dihadapi dengan kreativitas itu sendiri. Kreativitas akan memacu kita untuk bertindak. Dan ketika kita mau bertindak, mau bergerak, mau melangkah, maka ketakutan itu lambat laun akan hilang. Alkitab berkata, agar apapun yang kita lakukan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ada 3 poin di ayat ini. Yang pertama, apapun yang kita lakukan, ya, tak ada bidang yang khusus. Kedua, kerjakanlah, artinya kita harus bertindak, bergerak, bukan bersembunyi di balik berbagai alasan kita dengan sekuat tenaga. Tenaga bukan hanya soal otot, tapi juga pemikiran. Kita harus kerahkan daya kreatif, pemikiran, dan pengalaman kita untuk bisa menghasilkan ide serta inovasi. Orang yang mau mencoba dan gagal tetap lebih punya pengalaman daripada orang yang takut mencoba. Dan orang yang mau mencoba juga jelas akan lebih punya kemungkinan berhasil daripada gak bertindak sama sekali. Bagi saya sampaikan pada pagi hari ini bagaimana saya bisa menjadi penginjil melalui YouTube.
dengan adanya virus corona. Saya sebagai seorang guru tidak bisa mengajar di kelas. Kita dipaksa untuk mengerti teknologi. Kita dipaksa untuk bisa kreatif, tetap bisa bekerja sebagai guru yang profesional. Saya punya keinginan menjadi penginjil di YouTube, dan sekarang keinginan ini saya lakukan. Ini tidak mudah Bapak Ibu, bagaimana menyiapkan materi, syuting, edit. Kalau dipikir-pikir sebagai ibu rumah tangga biasa, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu guru, dan saya berusaha menjadi pelayanan saya melalui YouTube ini dapat berguna bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang mau mendengarkan. Terima kasih. Sampai di sini renungan pagi kita. Sebelum kita menutup renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya surga, kami mengucap syukur buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana kami menggali kreativitas yang ada pada diri kami. Kami tidak boleh sembunyi, tetapi kami harus mau mengerjakan pekerjaan yang bisa kami kerjakan sekuat tenaga, sehingga Tuhan akan membantu kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.